Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku Deutero-Melayu. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya Yunan. Kata Bugis berasal dari kata To Ugi, yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu Lasa Tumpugi. Ketika rakyat Lasa Tumpugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai To Ugi, atau orang-orang atau pengikut dari Lasa Tumpugi. Lasa Tumpugi adalah ayah dari Wechudai dan bersaudara dengan Batara Latu, ayahanda dari Saweri Gading. Saweri Gading sendiri adalah suami dari Wechudai dan melahirkan beberapa anak termasuk Lagaligo yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9.000 halaman folio. Bahasa Bugis merupakan bahasa yang telah digunakan oleh etnik Bugis Sulawesi Selatan, yang telah tersebar di kabupaten, sebagian dari Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Baru, Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Majene, Kabupaten Luwu, Kabupaten Sidenreng-Grapang, dan yang lainnya. Masyarakat suku Bugis mempunyai penulisan tradisional menggunakan aksara lontari. Pada umumnya, suku Bugis ini mayoritas beragama Islam. Dari segi aspek budayanya, etnik Bugis memiliki bahasa tersendiri yang dikenal denigan bahasa Bugis atau bahasa Ugi. Konsonan yang ada di dalam Ugi dikenal dengan lontara yang berdasarkan pada tulisan Brahmi. Masyarakat Bugis mengucapkan bahasa Ugi dan mempunyai kesusasteraan tertulis sejak berabad-abad yang lalu dalam bentuk lontar. Huruf yang digunakan yaitu aksara lontara, sebuah sistem huruf yang berasal Ari Sanskerta. Jadi seperti inilah contoh aksara Bugis. Seperti kita lihat ada huruf K, Ga, Nga, Ka, Pa, Ba, Ma, Pa, Ta, Da, Na, Dra, Ca, Ja, Nya, Ca, Ya, Ra, La, Wa, Sa, A, Ha. Oke, jadi kita bisa lihat di kolom sini tanda bunyi I, U, E, O, E, dan huruf mati. Untuk tanda bunyi I, kita hanya cukup memberikan titik di atas, maka setiap pemberian titik di atas, penambahan titik di atas pada aksara lontara, maka akan berbunyi I. Jadi seperti ini, maka bukan lagi Ka, Ga, Nga, Ka, tapi Ki, Gi, Ngi, Ki, apabila diberikan titik di atasnya. Sama juga misalkan dengan huruf U, jika diberikan tanda bunyi titik di bawah kanan bawah, maka dibaca kemudian titik di sini pu, bu, mu, empu. Seperti itu. Kemudian untuk E, kita tambahkan koma di samping kiri bawah seperti ini. Bisa di setiap huruf, maka dibacanya T, D, N, Endre. Seperti itu. Sama dengan huruf E. Jadi ini bedanya dengan ini. Itu dalam penekanan intonasinya. Ada E, ada E. Jadi, kalau misalkan di sini, T, J, Ny, C. Jadi kalau misalkan ini, C, J, Ny, C. Tahu kan bedanya? Oke. Kemudian untuk huruf mati, kita tinggal tambahkan garis bawah pada aksara lontara. Jadi bisa untuk semua kecuali yang ini, dalam kotak merah ini. Kecuali engka, empa, endra, enya, dan enca. Selain daripada itu, bisa jadikan huruf mati. Jadi kalau misalkan huruf ini sa dikasih huruf garis bawah seperti ini, maka dia akan berbunyi S. Jadi huruf mati ya S, seperti itu.
Siapa yang tak suka cerita? Hidup sendiri adalah warisan memori dari kumpulan kisah. Mungkin tak banyak dari kita yang tahu, Indonesia memiliki karya sastra terpanjang di dunia, Ila Galigo. Ditulis antara abad ke-13 sampai 15, terdiri dari 600 halaman dan 300.000 baris. Lebih panjang dari syair Mahabharata dan diakui sebagai warisan dunia. Sebuah epik yang berawal dari budaya tutur di kampung halaman saya, Sulawesi Selatan. Kita sependapat barangkali siapa yang menulis Lagaligo ini. Saya kira sampai hari ini belum terungkap ya siapa yang menulis. Tapi kami yakin bahwa yang menulis Lagaligo itu adalah leluhur kami. Jadi kapan berbicara tentang tulisan berarti kita berhubungan dengan sejarah. Yang membatasi antara sejarah dengan prasejarah berarti tulisan. Salah satu hal yang sangat menarik karena dia ditulis dengan bentuk puisi. Jadi hampir semua baitnya itu terdiri dari 5 suku kata. Setiap kerajaan itu mempunyai bisu yang tugasnya itu mengisahkan Lagaligo ini. Bisu itu sedikit mengalami perubahan tentang tatanan dalam kehidupan kesehariannya. Itu menandakan kesetiaan bahwa walaupun saya ini laki-laki yang gemulai, cerita kasarnya calabai, saya ini punya tanggung jawab. Jadi dalam naskah Ila Galigo diceritakan itu ada kosmos 3 tempat. Kalau dia leluhur 3 tempatnya turun itu dewa-dewa. Leluhur tempat tika wawandri. Bumi Batara Guru itu adalah legenda sejarah, suatu kebudayaan Luwu. Batara Guru itu turunnya itu ada di sini. Nah, sehingga kami menyebutnya Bumi Batara Guru. Ada beberapa warisan-warisan yang sampai sekarang masih tertanam di masyarakat Sopeng itu, yaitu tradisi-tradisi bercocok tanam. Miong Palo Kerlai adalah jelmaan ibu susuan daripada Dewi Padi ini. Dewi Padi karena selalu diganggu oleh tikus, sehingga satu-satunya yang harus dia temani adalah kucing. Karena kucing itu kita tahu bahwa tikus itu biasanya takut sama kucing. Ada sutradara Amerika yang sangat terkenal, Robert Wilson. Dia memutuskan untuk mengambil Lagaligo sebagai topik untuk suatu opera, semacam teater. Kalau untuk ditujukan untuk film komersil, kok rasanya siapa yang berani ya? Maksudnya ini naskah yang besar. Lewat kisah lisan bapak saya itu agak-agak lain. Makanya kan lainnya ini, ya saya berani untuk membuat juga kisahnya dalam buku novel ini. Pada 2006 kita banyak menggali dokumen-dokumen, manuskrip-manuskrip kuno, dan tidak hanya kuno tapi juga yang memiliki nilai-nilai historis, dan kemudian mengusulkannya secara aktif ke UNESCO, ke pihak MUW pusat di Paris, sehingga sampai saat ini kita sudah memiliki beberapa dokumen yang dianggap dan diakui sebagai Memory of the World. Sistem mata pencarian masyarakat suku Bugis, karena letaknya yang berada di daerah dataran yang subur, kebanyakan masyarakat Bugis bermata pencaharian sebagai petani. Faktor ini sangat didukung oleh kesuburan tanah yang sangat, sehingga menjadikan wilayah suku Bugis menjadi wilayah pertanian. Mata pencaharian lainnya di suku Bugis adalah nelayan. Selain terletak di dataran yang subur, suku Bugis juga mempunyai wilayah di pesisir yang dianugerahi banyak sumber daya yang melimpah di lautan. Hal ini dimanfaatkan masyarakat untuk mencari penghasilan di lautan. Mata pencarian yang terakhir banyak digeluti oleh masyarakat Bugis adalah pedagang, karena hasil dari para petani dan nelayan akan didistribusikan ke pedagang-pedagang, lalu pedagang mengumpulkan jumlah yang lebih besar dan didistribusikan kembali ke masyarakat umum.
Pinisi adalah perahu layar tradisional kebanggaan suku Bugis Makassar. Pinisi memiliki 2 tiang utama dengan 7 layar. Digunakan sebagai alat transportasi barang antar pulau atau kapal dagang. Konon, menurut naskah Lontarak Igaligo, Pinisi pertama kali dibuat oleh Saweri Gading, putra mahkota kerajaan Luwu sekitar abad ke-14 untuk digunakan berlayar ke negeri Cina, melamar seorang putri yang bernama Wecudai. Kemungkinan berasal dari kata pinas atau penis. Nah, itu merujuk kepada salah satu perahu yang dicipta oleh Martin Perrault, seorang pelaut Perancis yang minggat dari kapal turun di Terengganu, Malaysia. Kabarnya Pinisi pertama kali dibuat di desa Ara, kemudian dikembangkan di Tanah Beru, kecamatan Bonto Bahari. Makanya, pembuat perahu Pinisi disebut juga Ara. Ukuran perahu Pinisi tergantung permintaan pembelinya. Rata-rata sih berbobot di atas 100 ton. Nah, jika dilihat dari modelnya, Pinisi memiliki perpaduan bentuk perahu buatan Perancis dan Indonesia. Hahaha, gagah banget. Lunas atau bagian bawah Pinisi terdiri dari 5 papan yang menggambarkan rukun Islam dan sholat 5 waktu. 2 tiang bermakna 2 kalimat syahadat, sedangkan 7 layar berasal dari jumlah ayat surat Al-Fatihah. Bagi suku Bugis Makassar, perahu Pinisi diibaratkan sebagai layaknya makhluk hidup. Bagian depannya menyerupai manusia yang sedang berenang, menempelkan kedua tangannya. Pinisi juga diyakini memiliki urat, kulit, dan juga roh. Jadi membuatnya nggak boleh sembarangan, harus dengan ritual adat dan doa-doa. Bahan utama membuat perahu Pinisi adalah berbagai jenis kayu pilihan, di antaranya kayu biti dan gofasa. Kayu biti memiliki lengkungan alami yang cocok digunakan sebagai rangka lambung. Aroma khas dari kayu biti tidak disukai oleh cacing laut, jadi awet deh Pinisinya. Sayangnya kayu biti sudah jarang ditemukan, jadi terpaksa deh diganti dengan kayu ulin atau kayu besi. Menebang pohon untuk diambil kayunya juga mesti menggelar ritual khusus agar pekerjaannya tidak diganggu makhluk halus. Seru juga ya. Ritual pada penebangan itu sebenarnya adalah semacam penghormatan kepada penguasa makrokosmos, penghuni hutan lah begitu. Jadi tidak boleh ditebang kayu begitu saja, nanti dia marah. Nah, jangan mengganggu tukang-tukang, jadi dia akan ritual. Nah, caranya, misalnya kayu yang mau ditebang, disandarkanlah kapak pada batang kayu itu barang 2 atau 3. Nah, lalu dilihat keadaannya. Manakala ada kapak yang jatuh, berarti belum direlakan untuk ditebang itu pohon. Nah, diadakanlah ritual-ritual kecil-kecilan, dicarilah anak ayam yang baru menetas, lalu diberikan kelengkapan lainnya, baru disajikan di situ. Sebab konon katanya bahwa makhluk-makhluk halus itu katakanlah jin, setan, sebagainya suka anak ayam yang baru menetas. Ritual tebang pohon kini mulai ditinggalkan, soalnya ketersediaan kayu di hutan semakin sedikit. Apalagi sekarang sudah banyak pengusaha kayu yang menawarkan aneka jenis kayu dari luar daerah untuk bahan membuat perahu Pinisi. Perahu Pinisi yang cukup legendaris dibuat oleh Daeng Maruli pada tahun 90-an. Ukurannya sangat besar sehingga menjadi pusat perhatian. Makanya banyak warga asing yang tertarik untuk minta dibuatkan. Nah, cuma perahu pengangkut barang saja loh. Pinisi kini bahkan dijadikan kapal pesiar mewah. Keren! Untuk membuat 1 unit perahu Pinisi membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 6 bulan. Dikerjakan oleh 6-7 orang ahli pembuat kapal. Lama juga ya. Sebanding tuh dengan harganya. Mulai dari ratusan juta sampai miliaran rupiah. Rumah adat Bugis Makassar tidak hanya unik karena bentuknya namun juga karena landasan filosofinya. Bangunan yang kini makin sulit ditemui itu setidaknya menggambarkan 3 hal yakni Boting Langi, dunia atas, Alekawa, dunia tengah, dan Awa Bola, dunia bawah. Boting Langi atau dunia atas menggambarkan bahwa kehidupan di atas alam sadar manusia terkait dengan kepercayaan yang tidak nampak. Seperti dalam pemahaman budaya Makassar bahwa di dunia atas tersebut bersemayam Dewi Padi. Karena pemahaman inilah, maka banyak masyarakat Bugis yang menggunakan bagian atas rumah sebagai tempat penyimpanan padi dan hasil pertanian lainnya. Sedangkan Alekawa menunjukkan bahwa di kehidupan manusia selalu terkait dengan aktivitas keseharian. Nah,
Pada rumah tradisional Bugis Makassar ada 3 bagian rumah yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti bagian depan yang digunakan untuk menerima kerabat, bagian tengah untuk ruang tidur dan ruang dalam untuk kamar tidur anak. Sementara itu, dunia bawah atau awa bola mengacu pada ruangan yang digunakan untuk mencari rejeki seperti tempat menyimpan alat-alat pertanian, tempat menenun, kandang binatang dan tempat bermain bagi anak-anak. Menariknya, rumah tradisional Bugis Makassar dapat dibedakan berdasarkan status sosial si empunya. Rumah Saoraja adalah rumah besar yang ditempati para keturunan raja atau kaum bangsawan. Sedangkan bola adalah rumah yang ditempati rakyat biasa. Sebenarnya baik Saoraja maupun bola memiliki tipologi yang sama. Keduanya sama-sama memiliki berbentuk persegi panjang. Hanya saja, Saoraja berukuran lebih luas. Atapnya yang berbentuk prisma, biasa disebut timpak laja, bertingkat-tingkat antara 3 hingga 5 sesuai dengan kedudukan penghuninya. Selain unik secara filosofis dan bentuk, proses pendirian rumah juga sangat menarik. Si empunya harus meminta pertimbangan dari pandrita bola untuk mencari tempat dan arah yang dianggap baik. Beberapa prinsip dalam pendirian rumah adalah sebaiknya menghadap matahari terbit, menghadap ke dataran tinggi dan menghadap ke salah satu arah mata angin. Waktu pendirian rumah juga tidak bisa sembarangan. Biasanya hari atau bulan baik ditentukan oleh mereka yang memiliki kepandaian dalam hal tersebut. Sebelum rumah didirikan didahului dengan upacara ritual yang kemudian diteruskan dengan mendirikan bagian-bagian rumah secara berurutan. Tiang pusat utama rumah terlebih dahulu dikerjakan, kemudian baru tiang-tiang yang lain. Abu Hamid mengelompokkan kepercayaan pra-Islam di Sulawesi Selatan ke dalam 3 bentuk, yaitu pertama, kepercayaan terhadap arwah nenek moyang, kedua, kepercayaan terhadap dewa-dewa patuntung, ketiga, kepercayaan terhadap persona-persona jahat. Perlu untuk diketahui, sebelum datangnya Islam di Sulawesi Selatan, terlebih dahulu telah diperkenalkan agama Nasrani atau Kristen melalui ekspedisi Portugis pada tahun 1538 Masehi dan 1543 Masehi. Namun rakyat pada umumnya masih menganut kepercayaan kepada kekuatan gaib dan roh leluhur nenek moyang yang dikenal dengan istilah Paturiolong. Dalam hal kepercayaan, penduduk Sulawesi Selatan telah percaya kepada satu dewa yang tunggal. Dewa yang tunggal itu disebut dengan istilah Dewata Siwai. Terkadang pula disebut oleh orang Bugis dengan istilah Patotoe atau dewa yang menentukan nasib. Orang Makassar sering menyebutnya dengan Turei Arakna atau kehendak yang tinggi. Orang Mandar mengistilahkan dengan Puang Mase atau yang maha kehendak, dan orang Toraja menyebutnya Puang Matua atau Tuhan yang maha mulia. Selain kepercayaan pra-Islam dalam konteks budaya dan tradisi lokal, sejak dahulu masyarakat Sulawesi Selatan telah memiliki aturan tata hidup. Aturan tata hidup tersebut berkenaan dengan sistem pemerintahan, sistem kemasyarakatan, dan sistem kepercayaan. Orang Bugis menyebut keseluruhan sistem tersebut dengan istilah Pangadareng. Orang Makassar menyebutnya Pangadakang. Orang Luwu menyebutnya Pangadaran. Orang Toraja menyebutnya Aluk Tok Dolo. Dan orang Mandar menyebutnya Ada. Sisa-sisa kepercayaan yang mirip dengan kepercayaan Aluk Tok Dolo masyarakat Toraja masih terdapat di berbagai tempat di daerah Sulawesi Selatan. Ini dapat kita lihat dalam komunitas adat Tanah Toa Kajang, Kabupaten Bulukumba, dan di Onto, pegunungan terpencil di Camba dan Baru. Kok kira gampang menikah? Di mana kau ambil uang panai? Ada yang pengikak Yolo. 120 juta kita sepakati bersama. Kau bukan bilang tidak kudukung kau. Kau baru kau 1 bulan kerja, minta mau kau nikah. Uang panai, atau yang biasa disebut juga dengan panai, adalah salah satu dari sekian banyak tradisi suku Bugis dan Makassar ketika hendak melangsungkan proses pernikahan. Uang panai sendiri diartikan sebagai pemberian harta benda oleh calon pengantin pria
kepada calon pengantin wanita. Bagi mereka yang bukan berasal dari suku ini, tentunya mereka memiliki berbagai pendapat berbeda mengenai tradisi tersebut. Dalam pandangan masyarakat luas, tradisi uang panai ini justru membebankan calon pengantin pria. Mereka berpendapat seperti ini bukan tanpa alasan. Berikut 5 fakta di balik tradisi uang panai milik suku Bugis dan Makassar. Yang pertama, besarnya uang panai ditentukan oleh status pendidikan dan keturunan sang gadis. Fakta ini yang paling banyak beredar di masyarakat. Mendengar besarnya uang panai yang harus disiapkan untuk pengantin wanita dengan status pendidikan yang belum begitu tinggi saja semakin menambah persepsi buruk tentang tradisi ini. Misalnya saja, calon pengantin wanita jika mengenyam pendidikan hanya sampai pada tingkat SMA, uang panai yang harus disiapkan berkisar pada angka 50 hingga 80-an juta. Sedangkan biaya untuk mereka yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai tingkat S1, uang panainya bisa sampai 100 juta hingga 150 juta. Apalagi jika status pendidikan sudah sampai pada tingkat S2. Jumlah tersebut belum melihat status keturunan calon pengantin wanitanya, belum lagi jika ditambah dengan jenis pekerjaan wanita tersebut. Pada beberapa kasus, jika calon pengantin wanita memiliki keturunan darah biru atau biasa dikenal dengan keturunan bangsawan, uang panai yang harus disiapkan oleh calon pengantin pria bisa mencapai angka yang sangat fantastis. Yang kedua, tradisi ini menyiratkan bahwa tingginya uang panai bermakna tingginya penghargaan terhadap wanita. Terlepas dari besarnya jumlah uang panai, tradisi ini sebenarnya ingin menyampaikan bahwa wanita adalah sosok yang memang layak untuk dihargai lebih, bukan ingin menjual anak gadis seperti kebanyakan pikiran masyarakat. Hanya saja, tradisi uang panai suku Bugis dan Makassar ini mengisyaratkan bahwa memang seperti itulah perjuangan untuk mendapatkan wanita pujaan hati. Bisa ceritakan Pak tentang ini kita menyebutnya Mapadendang. Mapadendang ini sebagai tradisi ya, berarti ya, tradisi Mapadendang ini biasanya dilakukan pada saat apa Pak? Tradisi Mapadendang itu dalam setiap tahunnya kita laksanakan 2 kali. 2 kali. Ya. Pertama-tama pada saat padi menguning, maka bentuk kesyukuran masyarakat petani secara umum di Kecamatan Batu Kiki itu dia merasa ada rasa gembira kepada yang kuasa, rasa syukurnya sehingga dia bikin acara Mapadendang. Jadi Mapadendang itu tidak boleh, aturannya tidak boleh ada panen sebelum acara Mapadendang itu. Oh, nggak boleh ada panen sebelum acara Mapadendang itu. Ya. Lalu biasanya ini semua bisa ikut. Maksudnya semua umur boleh ikut atau ada batasan usia? Semua boleh ikut. Semua boleh berpartisipasi. Semua boleh berpartisipasi. Lalu apakah setelah itu juga ada kayak semacam makan bersama setelah atau sendiri seperti itu? Pada saat acara Mapadendang pertama itu padi menguning, disiapkan makanan-makanan dari toko-toko tani itu. Ada sokonya. Soko itu ini ya? Ayamnya. Ayam. Wah, kalau gitu hari ini kurang makanannya nih Pak. Karena sudah habis panen. Karena sudah habis yang kedua panen. yang kedua Padendang ini sesudah panen. Sebagai bentuk kesyukuran juga pada yang kuasa bahwa sudah panen, padi naik di atas rumah, akhirnya laksanakan acara Mapadendang itu. Biasanya berapa lama Pak ininya permainannya ini? Kalau Mapadendang itu biasa setengah hari. Oh, setengah hari ya, jadi terus saja itu. Dari siang ke sore atau pagi ke siang? Kadang-kadang dari siang ke sore, pagi ke sore. Ada yang juga laksanakan masyarakat dari sore ke siang ke sore. Ada juga malam. Ada juga malam ada juga ya? malam. Wah, seru kalau juga malam tuh, itu malah semalam suntuk ya dilaksanakan. Semalamannya itu nggak capek tuh Pak? Iya, ganti-gantian. Ganti-gantian, non-stop. Lalu ini adalah tradisi dari Bugis betul. Ya. Dan ini sudah berlangsung selama berapa lama Pak? Kalau sudah ratusan lebih, 200-300 tahun lah. Pak, lalu yang juga menarik, saya dengar di sini dulu itu adalah kerajaan Bacu Kiki. Yeah. Itu bisa diceritakan nggak Pak tentang kerajaan Bacu Kiki itu bagaimana itu, seperti apa? Yeah. Kerajaan Bacu Kiki itu sebenarnya kata bahasanya itu Batu Kiki.
Batu kiki artinya batu yang meringkik, dan ringkiknya itu menyerupai bunyi kuda. Oh, meringkik, batu yang meringkik. Batu yang meringkik, cuma pergeseran bahasa akhirnya orang bilang bacu kiki, padahal bahasa makna sebenarnya itu adalah batu kiki. Batu kiki, oh begitu. Dan itu adalah kerajaan pertama di kota Parepare ini. Oke, berarti ini adalah dulunya adalah kerajaan yang tertua Iya, ya? kerajaan tertua. Dan tradisi budayanya juga masih dilestarikan sampai sekarang. Sampai sekarang.